Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan kesempatan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema 3 amalan yang terus mengalir apabila seseorang telah meninggal dunia. Teman-teman, kita pernah berpikir nggak sih, kalau kita telah meninggal dunia, apakah kita masih bisa dapat pahala? Ternyata masih bisa loh. Ada 3 amalan istimewa yang terus mengalir apabila seseorang telah meninggal dunia. Perlu diingat ya teman-teman, 3 amalan ini bagikan rekening yang terus mengalir dan tidak akan pernah terputus meskipun jasadnya telah beristirahat di bumi. Teman-teman penasaran gak sih dengan 3 amalan ini? Yuk kita bahas dengan hati yang senang dan penuh semangat. Baik, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza matal insanu qata'a anhu amaluhu ila min salasatin ila min shadaqatin jariyatin au ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang yang telah meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Yang pertama, pada poin pertama ini kita akan membahas tentang sedekah jariyah. Maksud sedekah jariyah di sini adalah sebuah amalan sedekah yang masih bermanfaat bagi orang lain meskipun sang pemberinya telah. Contohnya nih dari sedekah jariyah, yang pertama kita membangun mushola atau masjid untuk tempat beribadah. Yang kedua, kita menyumbangkan sumur atau tempat air bersih biar air bersih itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, kita menanam pohon nih. Contohnya menanam pohon pisang nih. Nah, hasil dari pohon tersebut bisa dimanfaatkan bagi masyarakat sekitar. Poin yang kedua di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Maksud dari ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang diajarkan dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain meskipun pengajarnya telah meninggal dunia. Contohnya nih dari ilmu yang bermanfaat itu kayak seorang guru mengajarkan ilmu agama, ilmu umum, dan mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya. Yang kedua, contohnya tuh kayak seorang penulis buku, menulis artikel. Nah, kita dapat mengambil manfaat dari buku dan artikel hasil karya mereka. Dan contoh yang ketiga itu seperti kita membuat video dakwah dan konten-konten yang dapat menginspirasi banyak orang. Selagi ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat bagi orang lain, maka amalan tersebut akan terus mengalir meskipun pengajarnya telah meninggal dunia, meskipun yang memberikan ilmu itu telah meninggal dunia. Dan yang ketiga ada amal solih, yaitu contohnya tuh kayak seorang anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya meskipun orang tuanya telah meninggal dunia. Kita kayak doain kedua orang tua kita setelah sholat nih. Teman-teman tahu kan doa untuk kedua orang tua? Doain seperti ini teman-teman. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang contoh yang kedua dari amal soleh itu seperti kita melakukan dan melanjutkan sebuah amal kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Baik teman-teman, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan di sini adalah seseorang yang telah meninggal dunia masih dapat mendapatkan pahala yang terus mengalir, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan amal solih yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.